Halo teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi di vlog Andi Hendriana. Apa kabar? Kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan apa yang sedang teman-teman inginkan bisa didapati dan bisa tercapai dengan yang sesuai dengan diharapkan teman-teman semua. Oke teman-teman, pada pagi hari ini atau menjelang siang ini, saya ingin hanya sekedar menyampaikan apa yang ada dalam benak saya atau dalam pikiran saya teman-teman. Begini teman-teman. Saya pikir jadi manusia itu enak dibikin, gak enak dijalanin teman-teman. Kenapa demikian? Karena ketika kita sebelum terlahir ke dunia ini, kita syariatnya itu terlahir dari kedua orang tua kita tentu ya teman-teman. Dari proses perkawinan atau proses reproduksi. Selama proses reproduksi itu memang sebuah menjadi hal yang sangat menyenangkan teman-teman bagi mereka yang sudah menikah dan punya pasangan. Nah setelah itu istrinya atau ibu kita itu hamil dan mengandung diri kita sebagai anak. Namun setelah kita lahir ke dunia ternyata jadi manusia itu tak semudah atau tak seenak yang kita kira teman-teman. Pada awalnya emang membuat manusia itu adalah surga dunia, kenikmatan dunia teman-teman. Dari proses perkawinan itu. Namun setelah kita lahir sebagai anak ternyata banyak tuntutan yang harus bisa kita penuhi teman-teman. Karena ya kita harus bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri ataupun bisa membantu kedua orang tua ketika kita sudah mampu untuk membantu mereka. Tapi gimana jadinya bila orang tua kita itu sudah kesulitan ekonominya, namun diri kita juga belum jadi apa-apa, belum menjadi sepenuhnya menjadi manusia yang utuh teman-teman. Dalam artian kita masih mencari jati diri, kita masih belum menjadi orang yang hebat dan menjadi orang yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan itu orang tua kita. Tentu setiap orang tua itu ingin menjadi anaknya lebih sukses daripada orang tuanya. Namun antara keinginan dan kenyataan itu selalu berjalan berbeda teman-teman. Inginnya putih tapi dalam kehidupannya malah hitam dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa kita hindari teman-teman. Ya, jadi ya setidaknya kita sebagai anak harus berintrospeksi diri juga. Ternyata hidup ini tak seindah yang dipuisikan oleh para penulis atau sang pujangga itu. Jadi ya mau dikata, apapun diri kita, keadaan keluarga kita mau baik atau kurang baik, saya rasa hanya bisa kita jalani saja. Walaupun memang terkadang agak sulit untuk menerima sebuah ujian yang membebankan pikiran kita. Tapi gimana lagi? Kita tidak bisa menghindarinya, teman-teman. Jadi hanya ada dengan satu cara itu, yaitu menghadapinya. Dan teruslah berdoa, semoga Tuhan yang di atas sana bisa menolong kita dan menuntun kita ke arah yang lebih baik dan bisa menjadi hidup yang lebih baik lagi teman-teman. Sehingga kita tidak putus asa dalam menjalani sebuah ujian yang diberikan sama pencipta bagi kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan. Tentu siapa juga orang yang mau hidup susah teman-teman hidup di dunia ini. Namun hidup itu bukan kita yang menentukan. Kita hanya manusia biasa yang diwajibkan hanyalah untuk berikhtiar. Dan dalam proses ikhtiar ini tidak mudah teman-teman. Harus ada proses yang dijalani dan berat juga. Selain itu persaingan hidup semakin ketat. Tentu orang-orang juga ingin menjadi manusia yang seutuhnya menjadi manusia gitu loh. Sampai akhirnya bisa berproduksi juga gitu. Bikin anak, nikah gitu. Ya. Tapi apapun cerita kehidupan manusia itu pasti berbeda teman-teman. Ada yang dimudahkan, ada yang sangat sulit untuk menggapai apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan. Namun saya rasa mungkin belum saatnya bila ketika kita ingin meraih apa yang membuat kita menjadi merasa bangga, merasa tenang untuk menjalani hidup itu, jalannya memang agak sukar teman-teman. Apalagi melihat dari segi ekonomi dari keluarga kita yang terbatas, ya memang agak sulit untuk kita bangun
apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita sebagai anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kita. Ya, siapa juga yang nggak mau membanggakan taraf hidup keluarga kita, teman-teman. Tentu semua teman-teman juga sebagai anak misalkan ingin menaikkan harkat derajat keluarga kita, namun kita belum bisa, teman-teman. Terkendala apa yang ada dalam diri kita ataupun dalam lingkungan kita sehingga kita agak sulit untuk bisa berkembang dan maju. Mungkin di sini ada peran takdir juga yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, teman-teman, sebagai manusia. Dan ya, ibarat kata manusia itu sebagai pemeran sinetron, tapi di kehidupan nyata, teman-teman. Dan peran ini tidak bisa kita pilih-pilih, karena apa yang ada dalam diri kita itu sudah dituliskan dari Sang Maha Pencipta. Sebagai skenario yang harus kita jalani, baik itu menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang harus berusaha terus agar bisa menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang sukses, dan bisa membanggakan orang tua juga. Ya, hidup memang tak mudah yang kita bayangkan. Namun hal satu yang membuat saya heran itu kenapa begitu enaknya ya bikin anak. Terus setelah kita lahir ke dunia, sebagai dari proses perkawinan itu hal yang mengenakan itu, ternyata kita sebagai anak yang sudah terlahir ke dunia harus berjuang juga untuk memenuhi kebutuhan kita ataupun untuk bisa membanggakan kedua orang tua kita. Saya rasa ada hal yang menjadi misteri, teman-teman, ketika kita hidup di dunia ini. Dari penciptaan kita atau dari proses kita sebelum lahir ke dunia ini, dari hal yang bereproduksi gitu. Dari proses perkawinan yang sangat mengenakan, namun setelah kita lahir dari proses perkawinan itu, kita tidak merasa enak, teman-teman, karena ya, tuntutan hidup di saat ini begitu banyak, apalagi kita sebagai anak terkurung dalam situasi yang kurang beruntung. Jadi agak sukar untuk bisa naik, apalagi kita sudah terlahir dari keluarga yang kurang mampu, teman-teman. Tapi ya, bagaimanapun mungkin ini sudah menjadi takdir ilahi sehingga harus kita jalani. Dan ya, cuma itu yang bisa kita lakukan saat ini. Lakukan hal yang terbaik, berpikirlah terus positif meskipun memang hidup ini ada kalanya membuat kita sedih, membuat kita drop, membuat kita merasa gak dihargai, merasa tidak bernilai, tidak berguna. Tapi mungkin ini adalah salah satu cara Sang Pencipta untuk bisa menaikkan derajat keimanan kita. Namun dari sisi lain kita harus juga mencari kehidupan untuk bekal hidup di dunia ini, baik itu materi ataupun apalah segalanya yang bisa mendukung kehidupan kita di dunia ini menjadi terus bisa berlangsung, teman-teman. Seperti kebutuhan yang sangat primer itu adalah kebutuhan sandang, pangan, papan kita itu sudah pasti, dan juga kita harus punya rumah, teman-teman, sebagai tempat tinggal kita. Walaupun kita merantau ke negeri orang jauh, tetap tempat pulang kita adalah rumah. Hal itu yang sangat penting ya teman-teman semua. Jadi kita harus menjadi orang yang kuat walaupun sebenarnya kita juga rapuh, dalam artian manusia itu kadang bisa kuat, kadang bisa lemah, teman-teman. Tergantung situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Mungkin kita bisa menyembunyikan dari apa yang ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita terhadap orang lain bisa kita sembunyikan. Namun untuk bisa berbohong pada diri sendiri itu sangatlah mustahil. Karena apapun yang kita rasakan itu kita sendiri yang bisa merasakannya dan kita sendiri yang bisa menilainya, teman-teman semua. Jadi ya, sebagai manusia, syukuri saja, nikmati saja segala proses atau ujian yang sedang harus dialami kita semua ini, teman-teman. Karena ya dunia ini hanyalah sebatas
peraduan atau sebatas pengembalaan yang sementara. Mungkin yang menjadi kita berat itu adalah proses kehidupannya ini yang harus kita penuhi segala macam kebutuhan yang kita perlukan. Kalau tidak kita penuhi, ya hidup ini akan terasa hampa, teman-teman, seperti layaknya zombie yang hidup di dunia nyata. Bukan yang zombie yang berdarah-darah atau seperti apa ya, seperti di dalam film-film gitu. Namun zombie yang hidup seperti hidup, tapi berjalan dengan hampa. Kita harus hindari hal yang seperti itu bagaimanapun caranya agar kita bisa sehat mental, kita bisa sehat psikologis, dan kita bisa berusaha dan berjuang untuk meraih apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan. Tentu sebagai manusia kita semua ini punya keinginan yang segudang, namun kadang keadaan itu suka menjadi sebuah batasan yang ada dalam diri kita. Baik buruknya atau keadaan diri kita ini ya harus kita olah sehingga menjadi sebuah kekuatan yang mampu bisa merubah diri kita, teman-teman. Ya, inilah hidup. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi, teman-teman. Jadi kali ini saya bikin kontennya hanyalah sebatas ngobrol-ngobrol yang gak penting, konten yang gabut gitu. Ya, mungkin sampai di sini dulu, teman-teman. Ngobrol-ngobrol ngalir ngidul yang gak jelas ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin ya saya di sini hanyalah sebatas belajar ngomong sih sebenarnya. Karena saya tahu tekanan diri saya ini sebagai manusia seperti apa gitu. Orang yang tidak pandai berbicara tapi sekarang lagi belajar untuk bisa ngomong di dalam kamera, di depan kamera maksudnya, dan mengutarakan apa yang ada dalam pikiran saya, teman-teman. Saya curahkan di kamera atau di vlog ini. Karena kalau curhat sama orang itu saya gak bisa, teman-teman. Yang kesatunya minder, yang keduanya itu gak pede gitu ngobrol sama orang-orang lain gitu. Walaupun itu teman kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri. Oke, teman-teman, sampai di sini vlognya. Jumpa lagi di konten lainnya. Mohon maaf kalau kalau ada salah kata. Dan mungkin kurang nyaman juga dengan konten saya ini, saya mohon maaf. Kalau suka ya syukur, kalau gak suka ya di skip aja, gak apa-apa. Ini hanyalah sebuah cara saya untuk berikhtiar, untuk bisa memperbaiki kehidupan dan mencari apa yang menjadi sebuah keberuntungan bagi diri saya dan juga keluarga saya, teman-teman. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu. And terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di vlog Andi Hendriana. Apa kabar? Kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan yang sedang sehat terus harus tetap sehat. Kalau yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Teman-teman, pada siang hari ini saya hanya sekedar ingin mengobrol, teman-teman. Gangguannya. Ya, inilah syuting di makam.